Kami turunkan keberkahan dari langit, kami keluarkan dari bumi. Pasti. Ya Masya Allah. Yang menemukan Danau Toba itu siapa? Orang Arab. Begitu dia ditemukan Danau Toba, dia bilang, Subhanallah, toyib, toyib, Subhanallah, toyib. Orang Batak nggak bisa bilang toyib, jadi Toba. Sekarang like Toba. Padahal itu awalnya bahasa Arab, toyib, artinya indah, bagus, indah, bagus. Sama dengan Kepulauan Maluku. Yang menemukan itu orang Arab. Al-Muluk. Raja-raja, kerajaan Tidore dan Ternate. Orang Maluku tidak bisa bilang Al-Muluk, Al-Muluk. Kan itu Al-Quran kan? Mereka bilang Maluku, sampai sekarang Maluku. Jadi yang pertama menemukan kepulauan dan Danau Toba itu orang Arab. Naskah proklamasi disusun di rumah orang Arab. Yang merawat Pak Karno waktu sakit orang Arab. Kenapa sekarang orang benci sama Arab? Karena dia tidak ngerti sejarah. Kedua, tidak punya iman. Ketiga, setan, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Kali ini ada lagi seorang ustadz yang bikin gaduh, bikin cerita, bikin sejarah yang ngawur. Kadrun itu artinya kadal gurun. Syarat untuk menjadi kadrun banyak sekali. Salah satunya mungkin membalikkan atau memutarbalikkan fakta yang ada, memutarbalikkan sejarah, merekayasa sejarah yang intinya untuk mengklaim suatu kejadian atau keadaan. Misal di video tadi nampak jelas bagaimana trik kadrun menjalankan program Arabisasi. Segala sesuatu selalu dikaitkan dengan Arab. Danau Toba yang ada di Indonesia diklaim yang menemukan adalah orang Arab. Ini kan aneh dan rekayasa yang sangat luar biasa ngawurnya. Danau Toba kan ada di daerah Batak ya, sebuah telaga yang terbentuk dari bekas letusan gunung api purba. Gunung itu bernama Gunung Toba. Gunung itu cukup besar dan konon terjadi letusan dahsyat kala itu sehingga membuat terbentuknya cekungan yang lama-kelamaan menjadi sebuah danau bernama Danau Toba. Menurut sejarah, terjadi 3 kali letusan besar. Letusan pertama menghasilkan kaldera di sisi selatan. Letusan kedua membentuk kaldera di sisi utara. Letusan yang ketiga, yang terbesar, mengubah Gunung Toba menjadi Danau Toba. Dan suku Batak itu sudah ada sejak lama di wilayah Danau Toba. Bahkan mungkin sudah ada sebelum Danau Toba itu terbentuk. Jadi yang tahu persis tentang Danau Toba ya mereka orang-orang Batak. Jadi kalau dianggap yang menemukan Danau Toba adalah orang Arab, lah itu kejauhan melencengnya. Lawang orang Arab belum datang ke Indonesia, Danau Toba itu sudah ada dan sudah ada penghuninya juga. Kok dianggap yang menemukan Danau Toba adalah orang Arab? Kemudian nama pulau di Maluku yang konon yang menemukan adalah orang Arab. Ini juga sangat ngawur. Pulau Maluku itu yang menemukan ya penduduk Maluku yang ada di sana, yang tinggal di sana, bukan orang Arab yang lokasinya jelas jauh dari Maluku. Kalau misalkan Maluku itu yang menemukan orang Arab, harusnya penduduk asli yang ada di sana di Maluku adalah orang-orang Arab, bukan orang-orang Maluku. Kalau orang Arab dahulu pernah datang ke Maluku, itu mungkin baru benar. Tapi orang Arab datang ke Maluku dan pulau itu sudah ada penduduknya dan sudah maju serta kaya akan rempah-rempah. Maka orang Arab datang ke Maluku bukan menemukan pulau Maluku, tapi untuk mencari rempah-rempah di Maluku. Sebab di Arab sana tidak ada rempah-rempah. Kemudian penceramah tadi juga bilang kalau naskah proklamasi disusun di rumah orang Arab. Soekarno sakit yang merawat juga orang Arab. Lantas kemana orang-orang Indonesia kala itu? Kok seolah-olah semua diklaim orang Arab, bahkan termasuk ketika Soekarno sakit yang merawat adalah orang Arab. Aduh, Soekarno itu kan punya putra dan putri, istri juga tidak cuma satu. Mosok ketika sakit yang merawat malah orang Arab? Logikamu di mana, Drun? Tanya dulu sana sama Ibu Megawati Soekarno Putri yang sering dimusuhi oleh kelompok Islam garis keras itu. Nanti kalau putra-putri Soekarno tidak terima bagaimana? Karena menganggap keluarga Soekarno tidak merawat saat Soekarno sakit, sebab yang merawat adalah orang-orang Arab. Dan di video berikutnya, penceramah itu bertanya, kenapa orang-orang benci dengan Arab? Ya salah satunya adalah karena ceramah seperti ini.
suka membelokkan sejarah dan mengklaim suatu keadaan atau suatu kejadian. Misal, Danau Toba dianggap yang menemukan adalah orang Arab, Maluku yang menemukan juga orang Arab. Belum lagi etnis Arab yang bergelar Habib tapi suka bikin gaduh di Indonesia, suka mencaci maki pemerintah, suka menebarkan hoak, suka menghina pribumi. Itu salah satu yang membuat orang pribumi Nusantara tidak suka dengan oknum dari Arab. Kalau orang Arab ingin diterima baik di Indonesia, ya harusnya bisa menghargai penduduk pribumi, mau berbaur dengan masyarakat, tidak suka menebar kebencian. Itu saja. Itu kalau pendapat saya loh. Kalau pendapat Anda bagaimana?